Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan waktu dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu jangan menunda ibadahmu. Waktu adalah anugerah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah memberikan kita waktu sebagai salah satu anugerah terbesar. Setiap detik, menit, dan jam yang berlalu adalah karunia yang tidak ternilai. Namun seringkali kita lupa betapa berharganya waktu itu. Kita lebih sering menunda-nunda ibadah, kebaikan, dan amal soleh, padahal waktu tidak pernah kembali. Sebagaimana pepatah mengatakan, waktu adalah pedang. Jika tidak digunakan dengan baik, ia akan memotong kita. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya berkata, Allah membatasi waktu-waktu tertentu dalam ibadah agar Anda tidak terhalang oleh penundaan, dan Allah juga meluaskan waktu ibadah agar ada pilihan bagi Anda untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kelemahan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Dia menetapkan batasan waktu ibadah, seperti sholat 5 waktu, agar kita tidak menunda-nunda. Namun di sisi lain, Allah juga memberi keleluasaan, seperti panjangnya waktu sholat isya hingga subuh, agar kita tetap dapat melaksanakannya, meskipun ada kesibukan atau hambatan. Bahaya menunda ibadah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu ciri dari hawa nafsu adalah kecenderungannya untuk menunda-nunda kebaikan. Nafsu kita seringkali menanyakan, apa untungnya beribadah? Ia ingin bebas, liar, dan hanya mengejar kesenangan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kesempatan untuk beribadah, menyiapkan pahala, dan mengampuni dosa kita. Jika kita terus menunda, waktu kita akan habis tanpa amal yang berarti. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu, waktu luangmu sebelum datang ke waktu sempitmu atau kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Surat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Banyak manusia yang berada dalam kerugian karena lalai memanfaatkan waktu mereka untuk kebaikan. Teguran Allah kepada hambanya, disebutkan firman Allah kepada hambanya, bukankah aku telah mengeluarkan dirimu dari tiada menjadi ada, lalu aku limpahkan berbagai anugerah dan kemurahan. Lalu apa yang menghalangimu untuk melaksanakan perintahku? Ayat ini menggambarkan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Namun jika kita tidak menggunakan waktu untuk melaksanakan perintah Allah, apa alasan kita di hadapan Allah nanti? Sesungguhnya tidak ada alasan kecuali bahwa kita telah tertipu oleh hawa nafsu. Tangisan Rabi bin Haisam. Rabi bin Haisam, seorang ahli ibadah, sering membaca ayat di Al-Quran, dan ia menangis terseduh-seduh. Apa yang dibaca? Yaitu, apakah orang-orang yang melakukan tindakan keburukan menyangka bahwa mereka akan kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Surat Al-Jasiyah ayat 21. Ia bahkan berteriak, aku tidak tahu wahai diriku, di mana posisimu dari dua golongan itu. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri. Jangan sampai kita termasuk golongan yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Ya. Kemudian cara mengendalikan nafsu. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nafsu adalah salah satu musuh terbesar kita dalam menjalankan ibadah. Namun nafsu ini bisa dikendalikan dengan beberapa cara. Yang pertama, disiplin dalam ibadah. Jangan menunda-nunda sholat atau amal kebaikan. Jadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam hidup. Yang kedua adalah zikir dan doa. Perbanyak zikir agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Doakan agar Allah memberikan kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Yang ketiga, berteman dengan orang yang soleh. Ya. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Yang keempat adalah renungkan kematian. Ingatlah bahwa waktu kita di dunia sangat singkat. Setiap hal yang berlalu adalah langkah menuju akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dengan menunda-nunda ibadah. Jadikan setiap detik dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai memanfaatkan waktu, istiqomah dalam ibadah, dan selamat dari tipu daya hawa nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.